Para sahabat semua, kali ini saya ingin menerangkan kenapa besi yang sudah dicat itu bisa berkarat. Nah, ini sebagai contoh di sini adalah ini besi pagar yang sudah dicat, tetapi dia masih berkarat. Jadi karena terjadinya karat itu asalnya itu catnya itu tidak rapet ya, atau dalam proses berjalannya waktu lama-lama cat itu bisa dimasukin oleh udara ya, karena udara masuk sehingga terjadi kontak langsung antara air dan besi, juga ada udara. Jadi air itu bisa berasal dari udara yang lembab, juga ada airnya. Nah, udara yang air yang terperangkap itu bisa saja karena kena panas terus mengembang. Ya, ini ada gelembung. Dan ini gelembung-gelembung di dalam ini nih. Ini karat besi. Nah, ini dalamnya karat. Jadi ini kalau mau dicat itu harus dibersihkan sampai terlihat besinya. Nah, oke. Nah, ini harus dihilangkan. Karat itu sedang, jadi dia selain kontak dengan udara, kalau sudah dicat itu, jadi di dalam reaksi korosi itu sebenarnya masih menyimpan oksigen, makanya dia harus atau masih ada reaksi antara besi dengan air dan udara, sehingga itu sedang berjalan proses korosi. Dan ini kalau tidak dibersihkan, makanya terjadi pori-pori dalam, pada waktu kita cat masih ada pori-porinya, sehingga dia akan bereaksi ya, masih bereaksi, dan nanti dari hasil reaksi itu terjadi ada yang membentuk gas sehingga menggelembung ya. Jadi ada yang menggelembung begitu. Kalau menggelembung lama-lama pecah gelembung. Begitu gelembungnya pecah, maka terjadi kontak dengan udara. Nah, dengan udara yang basah. Kalau udaranya kering mungkin tidak, ya pasti basah lah ya, ada kelembaban. Kelembaban itu bisa rendah, bisa kelembaban tinggi. Nanti pas musim hujan kelembaban otomatis tinggi. Nah, makanya kalau habis hujan itu maka terjadi korosi. Nah, ini harus diamplas bersih. Nah, ini juga. Nah, jadi supaya proses reaksi korosi atau berkaratnya besi itu berhenti. Dengan dibersihkan begini tuh proses korosinya berhenti, baru kita lapis dengan cat lagi. Jadi kalau tidak dibersihkan, maka dia karatnya sedang berlangsung. Karatnya itu ada bereaksi dengan besi, kemudian kita tutup cat, di dalam itu ada reaksi, nanti dia terjadi gelembung. Nanti percuma gelembung. Begitu gelembungnya pecah, maka ada reaksi lagi dengan udara luar. Nah, cara begini sebenarnya ya adalah bahan-bahan kimia yang bisa langsung menetralisasi reaksi korosi. Nah, jadi maksudnya reaksi nanti kalau seperti bahan pengelupas cat itu kan sebenarnya selain dia mengelupah bereaksi dengan catnya, dia juga bereaksi dengan karat besi, sehingga kalau sudah disemprot itu semua karat-karatnya juga nanti ikut lepas begitu digosok. Nah, begitu.
karena tidak punya cat warna abu-abu ini. Kasih warna biru buat ngecat sementara biar tidak terjadi korosi. Kemudian harus dilapis, campur sedikit hitam menjadi abu-abu. Abu-abu enggak? Kayaknya enggak, kalau hitam sama putih jadi abu-abu. Kalau hitam sama biru enggak abu-abu. Nah, kita aduk. Tidak sama persis warnanya, cenderung hitam nih, kebanyakan tadi hitamnya. Nah, warnanya jadi kayak gini, beda dikit ya, nggak apa-apa. Yang penting proses terjadinya korosi lanjut bisa dicegah gitu. Nah, ini kalau sudah di amplas ini harus ditutup. Nah, ya nggak usah pakai kuas lah, yang penting tertutup. Nah gitu. Nah ini juga ya, ini sebenarnya sama warnanya tuh, cuman ini udah kena panas, jadi lama terkena panas sehingga warnanya berubah. Nah gitu. Nah ini ya, nanti kalau lama itu lama warnanya, udah lama sama. Nah ini juga, ini harusnya nggak boleh langsung dicat, tapi harus di amplas dulu. Nah begitu sedikit keterangan mengenai terjadinya korosi.